Salam Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati kembali lanjutan kisah legenda penangsang dalam Kidung Tata Asma karya Nasirun Purwokartun yang kali ini telah memasuki episode ke-63 dengan judul Wani Ngal. Saudara, di episode yang lalu telah dikisahkan Sultan keempat Keraton Demak Bintoro adalah putra sulung Sultan Trenggono yang terkenal dengan Sultan Mukmin atau Raden Bagus Mukmin atau juga Sunan Prawoto. Di saat bersanggah di Gunung Perawatan, kedatangan adik bungsunya Mas Kumambang atau Pangeran Timur yang didampingi oleh putra Pangeran Sekar Sidhoeng Lepen Haryo Mataram. Sultan Mukmin atau Bagus Mukmin menerawang jauh ke belakang ketika peristiwa terbunuhnya pamannya yang bernama Raden Sekar atau lebih dikenal dengan nama Sekar Sidhoeng Lepen, yang tak lain yang tak bukan adalah ayah andanya Adipati Jipang Pangeran Haryo Penangsa. Sambil tetap menunduk, Raden Bagus Mukmin mengangguk. Pemuda itu kemudian menceritakan tentang pembunuhan Suroyoto. Ketika pada suatu malam ia menerima kedatangan Selo Brojo dan Kartoyoto yang memapah Suroyoto yang tengah terluka. Sebelah keris panjang membelah perutnya. Keris yang ketiga dicabut, kemudian luka di perut Suroyoto menyemburkan darah yang menciprat ke matanya, darah yang menjadi penyebab kebutaannya. Mendengar cerita tersebut, kedua ulama Demak itu menarik napas panjang. Sunan Bonang yang sejak awal diam kemudian buka suara. Romo Kudus sebagai ulama Jepang yang juga guru Pangeran Sekar telah mendesak kami untuk mengusut pembunuhan ini. Demikian ucap Sunan Bonang. Sementara Raden Bagus mengangguk dan Sunan Bonang pun melanjutkan ucapan. Bahkan Romo Kudus sebenarnya meminta agar pelantikan ditunda sampai masalah kematian Pangeran Sekar jelas persoalannya, dan diminta kami menggelar pengadilan untuk mencari kebenaran yang terjadi. Karena tidak ingin kabar yang beredar yang belum tentu benar menjadi kepercayaan masyarakat. Namun alhamdulillah Romo Sunan Kalijogo bisa menjelaskan bahwa setelah pelantikan Sultan, persoalan itu akan segera diselesaikan.
Lelaki muda itu pun menganggukkan kepalanya kembali. Ia juga telah mendengar kabar tersebut hingga niatkan diri akan menerima semua keputusan yang akan dijatuhkan padanya. Keputusan para ulama waliul amri yang diberi amanat oleh Sultan Demak untuk menegakkan hukum dan keadilan kepadanya. Maka pada hari itu, ketika undangan datang kepadanya untuk menghadap waliul amri, ia langsung berangkat, berjalan dengan dituntun oleh sepasukan prajurit tamtama yang menjemputnya digandok dengan dalam kasultanan. Raden Bagus Mumin benar-benar telah mempersiapkan diri menerima apapun hukuman yang hendak dijatuhkan. Sebagai anak yang juga tak ingin tahta ayahnya harus tercoreng karena kesalahannya. Dan itu pula yang telah disampaikan kepada ibunya ketika berpamitan hendak berangkat ke Pagelaran. Sayangnya pada hari itu keputusan hukuman belum bisa didapatkan. Sunan Bonang sebagai penghulu waliul amri masih akan bermusyawarah dan ia akan dipanggil sepekan kemudian ketika keputusan telah didapatkan. Namun demi menjaga ketertiban hukum dan keadilan, sementara dilarang keluar dari lingkungan kasultanan. Dan karena kebutaannya ia harus selalu dalam penjagaan sebergodo tamtama untuk membantu segala keperluannya. Sejak saat itu ia menjadi orang yang terpenjara meskipun belum jelas hukuman yang akan diterima. Lama ia menunggu keputusan yang dijanjikan hanya berjarak sepekan. Namun sampai sebulan keputusan tak juga datang. Hal itu membuatnya dirundung kemarahan, kejengkelan dan kesedihan. Lalu atas usul Sunan Kalijogo dan Sunan Derajat, ia kemudian dipindahkan ke pesantren Prawoto. Waningalah luhur wekasane nafas mukmin. Demikian ucap Sunan Derajat ketika suatu kali ulama Demak itu menjenguknya ke pesantren. Raden Bagus Mukmin yang saat itu tengah terbaring sakit mencoba untuk menerima petuah dari sang Sunan. Pemuda yang masih meratapi kebutaannya yang mendadak itu pun makin dicekam kesedihan. Dengan keputusan yang tak juga turun membuatnya terus menahan kemarahan dan kesedihan. Kecampur perasaan yang menggerogoti jiwanya membuat kesehatannya lambat laun menurun. Berani mengalah bukan berarti kalah, namun sesungguhnya sebuah sikap penyerahan diri yang tulus kepada Allah. Sikap ikhlas pasrah, tunduk dan menundukkan diri. Tumung kula yang dipun dukani. Seorang anak ketika terjadi perselisihan dengan orang tuanya, ketika dimarahi maka menunduklah. Menunduk adalah berani mengorbankan kepentingan diri sendiri, walaupun ia meyakini pendapatnya itu benar. Bapang dan simpangi ora catur, ono catur mungkur. Hindarilah perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya semua persoalan berlalu. Demikian petuah
Sunan Derajat kepada Sultan Mukmin yang tengah dirundung kesedihan. Raden Bagus Mumin terus menahan gigil badannya. Hawa dingin pesanggaran yang dalam pemikiran Sunan Kalijaga akan menyegarkan justru membuatnya makin sakit-sakitan. Dengan kesehatan yang makin menurun, dinginnya udara pegunungan membuatnya sering tak bisa bangun dari pembaringan. Sementara di sampingnya Sunan Derajat tengah menyenandungkan sebuah tembang yang konon baru saja diciptakan dan baru pertama diperdengarkan. Getarane Gunawan Sekti kudu andap asor wani ngawur ukasane. Dan itulah tembang terakhir yang didengarnya langsung dari Sunan Derajat. Tembang yang syarat makna dan mampu menyejukkan kemarahan dan kekecewaannya. Karena setahun kemudian ia mendapatkan kabar bahwa Sunan yang berdakwah di tlatah Rembang, Lasem, Tuban, dan Lamongan itu wafat di Kepulauan Bawean. Sementara mijil itu makin jelas berkumandang di gendang telinganya. Suara tembang yang berasal dari serambi Masjid Demak itu mengalun keras hingga ke peringgitan dalam Kasultanan. Mendadak ia merasa lemas sekujur tubuhnya. Badan yang sebelumnya bertumpu pada tangan yang terlipat di atas meja bundar perlahan terdorong ke belakang, terhempas pelan pada punggung kursi ukir dengan sandaran bantal tebal kulit domba. Maksud kedatangan saya adalah untuk menyampaikan amanat Eyang Kalijogo, Paman Sultan, bahwa sebagai seorang sultan, Kang Mas Mukmin akan mendapatkan pengamanan untuk menjamin keselamatan. Satu Regu Bergodo Tama-Tama akan menjadi prajurit pengawal Sultan. Dan hari ini calon pemimpin pengawal Sultan itu telah ada bersama kita. Demikian ucap adik bungsunya Pangeran Timur kepada sang kakak Sultan Mukmin. Arya Mataram menyembah meskipun ia tahu sikap hormatnya itu tak akan dilihat oleh sang Sultan Demak. Namun seolah melihat sembah dari Mataram, Sultan Mukmin tersenyum pahit. Terima kasih Mataram, jadi saya akan mempunyai pengawal, kata Sultan Mukmin. Ingatannya kembali terbayang ketika ia pertama menderita kebutaan. Sepasukan prajurit Bergodo Tama-Tama selalu menjaganya. Namun kenangan pahit itu ia tepiskan. Silahkan duduk Mas Kemambang, Mataram, ucapnya mempersilahkan kepada adiknya si yang bungsu Pangeran Timur dan juga seorang putra dari Pangeran Sekar yang bernama Arya Mataram. Dan ketika orang itu pun duduk melingkar di peringgitan dalam Kasultanan, udara pagi dan hangat mentari seolah tengah membersihkan embun di pucuk daun dan rumputan. Hawanya yang segar masuk
menerabas alun-alun dengan pasirnya yang masih basah merupakan kesegaran hingga ke beranda Kasultanan. Pendopo besar yang lengang dan tanpa penghalang membuat udara yang datang langsung menyegarkan rongga dada para penghirupnya, terutama pada Sultan Mu'min yang sepagi itu biasanya tengah berada di beranda pesantren. Saya datang bersama Mataram adalah demi menjalankan amanat para wali bahwa besok siang setelah salat Jumat Kang Mas dimohon untuk melantik bergoto Tamtama, dan yang akan menjadi lurahnya adalah Tumenggung Haryo Mataram. Ucap Pangeran Timur sambil tersenyum mengucapkan jabatan yang akan diterima oleh Haryo Mataram. Tumenggung Haryo Mataram, Sultan Mu'min mengulang. Mataram yang tersipu malu membalasnya dengan mengangkat sembah. Sejenak Sultan Demak itu kembali terkenang pada pasukan Tamtama yang bertahun-tahun silam menjaganya. Meski keadaannya tidak sebagai tahanan, ia seolah menjadi terdakwa. Hingga kemanapun pergi pasukan pengawal itu selalu mengawasi. Namun kembali kenangan pahit tentang pengawalan prajurit yang tak pernah ia inginkan itu kemudian ditepiskan. Untuk mengalihkan ia menolehkan pandang kepada Mataram. Waktu pelantikan kemarin saya kok tidak bertemu dengan Kang Mas Penangsang. Bagaimana kabarnya dia sekarang, Mataram? Tanya Bagus Mu'min atau Sultan Mu'min kepada Haryo Mataram. Namun pertanyaan sederhana itu justru membuat Mataram terkesiap. Sang calon lurah Tamtama itu malah terlihat kebingungan dan seolah tidak tahu harus menjelaskan apa. Sebab kabar yang tengah beredar sangat memojokkan Penangsang. Namun ketika datang ke Jipang, ia pun tak mendapat penjelasan apapun dari kakaknya tentang tujuan yang sedang beredar kencang menuduh Penangsang. Dan Mataram merasa tak mungkin menceritakan semuanya kepada Sultan Mu'min. Nah saudara, sampai berjumpa di episode selanjutnya, kisah legenda Penangsang dalam Kidung Tahta Asmara. Salam rahayu, salam budaya, sampai jumpa.